Oke, apa kabar saudara-saudara? Baik. Saudara baik, sehat dalam perlindungan Tuhan. Jadi hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang saya kira penting buat kita. Saya meyakini ke depan akan lebih banyak perubahan yang bakal kita hadapi. Jadi perubahan bisa dalam bentuk seconds, bisa berbentuk days, bisa berbentuk months. Mungkin satu minggu begini, satu minggu ke depan bisa berubah kayak begitu. Kita sudah alami itu kan? Ya, kita sudah alami dengan cepat perubahan terjadi. Ya. Nah kita sebagai orang percaya itu harus mengembangkan sikap yang itu tuh fleksibel dengan perubahan. Gitu, ya. Kita harus fleksibel dengan perubahan. Nah, kita biasanya adalah orang-orang yang mau semuanya berjalan seperti maunya kita, ya kan? Kita maunya kalau sudah begini ya gini aja. Tapi belum tentu Tuhan seperti itu. Tuhan mau ubah kita sampai kita bisa berjalan dalam jalan-jalannya. Dan itu caranya banyak cara yang dipakai. Nah, saya tidak akan membahas apa-apa. Saya cuma ingin membahas pada sore hari ini adalah our attitude towards the change. Bagaimana sikap kita terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karena nanti akan ada banyak yang berubah. Misalnya cara kita bergereja sudah berubah, ya sudah berubah. Dulu orang mau ke gereja seenaknya aja, mereka mau apa enggak terserah mereka. Sekarang enggak, daftar Pak. Daftar, iya. Dulu orang mau ya terserah gua mau datang gua. Sekarang nggak bisa gitu. Ya, biar ibu ini izinin, kadang-kadang kita kayak gini, gitu aja. Jesse bilang enggak, kira-kira gitu. Ya kan? Ya mereka yang daftar, mereka yang lapor ke itu. Jadi seringkali kita ada banyak yang berubah. Cara kita beribadah berubah, pendekatan kita berubah. Tapi kita aja yang harus punya hati yang bisa mengikutinya. Gitu. Nah di Alkitab, saya ingin kita membaca satu bagian Alkitab di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22. Dari situ kita mau belajar tentang bagaimana kita sebagai orang percaya bisa memiliki sikap yang itu tuh. Saya menyebutnya adalah to become a person of free spirit. Satu kali saya membaca sebuah buku ya tentang Rasul Paulus. Judul bukunya adalah The Apostles of Liberty. Seorang hamba Tuhan yang merdeka kira-kira. Dia adalah Rasul yang merdeka. Kira-kira kenapa ya dia bisa disebut Rasul yang merdeka? Cuma dia yang berani bilang begini. Kalau sama orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Kalau sama orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Kalau sama orang merdeka, aku seperti orang merdeka. Sama seperti orang yang di bawah hukum Taurat, aku di bawah hukum Taurat. Jadi buat dia, dengan siapa aja, oke. Kira-kira begitu loh. Orangnya punya free spirit, nggak takut perubahan. Oh, gue nggak bisa nih. Ya kayak gini gue nggak bisa. Iya, juga nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa ya begitu aja nanti. So nanti apa yang kita bilang nggak bisa harus dibiasakan jadi bisa. Ya, yang penting tidak melanggar hal-hal yang fundamental, hal-hal yang penting. Tapi kita perlu berpikir seperti itu. Yuk kita baca Alkitab kita dari Kisah Rasul 22. Saudara juga bisa baca di Kisah Rasul 9 sih. Di Kisah Rasul 9 ada cerita itu waktu Paulus bertobat. Ya. Dia bertobat. Tapi saya mau saudara melihat Kisah Rasul 22. Sebab Kisah Rasul 9 adalah peristiwanya. Kisah Rasul 22 adalah Paulus menceritakan kesaksian dari peristiwa tersebut. So different ya. Agak berbeda. Pasal 9 ayat 5 dan seterusnya itu peristiwanya. Paulus lagi dalam perjalanan di Damsyik, tiba-tiba ketemu Tuhan. Dia jatuh dari kuda. Terus kemudian cahaya menyinari dia, kemudian dia dengar suara, ya kan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Terus dia jawab, siapakah engkau Tuhan? Ya. Terus dia berkata, akulah Yesus dari Nazaret yang engkau aniaya itu. Bangun dan masuklah ke kota Damsyik dan tunggulah aku akan berikan petunjuk kepadamu. Kira-kira begitu di pasal 9. Tapi di pasal 22 dia sekarang cerita dalam perspektifnya sebagai seorang yang mengalami peristiwa itu. Jadi beda kan? Nah, kita baca pasal 22 ayat 6 langsung aja. Jangan dari ayat 1, ayat 6 aja. Kita lihat ya. Let's see.
ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-22. Tetapi dalam perjalananku ke sana, saudara baca ayat 1-5, dia cerita dia dapat surat kuasa untuk bunuh semua orang Kristen, untuk tangkap mereka. Jadi dia masuk ke rumah-rumah tangkapin orang. Sadis ini orang ini, Hitler dia ini. Dia kalau ketemu orang Kristen dia kejam banget. Nah ini kemudian dia cerita, tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari. Ini tengah hari, bukan malam. Kalau malam kelihatan cahayanya, kalau siang cahayanya lebih kuat dari matahari itu. Yaitu pada waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. So imagine, ya, tengah hari, jam 12 siang, tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan dari langit datang mengelilingi aku. Ayat 7 sekarang, ya. Maka rebahlah aku ke tanah, nah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 8, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Sekarang ayat 10. Ayat 10 berkata begini, maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Kira-kira begitu. Ya, itu ayat pembacaan kita. Dari ayat-ayat ini saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana kita dapat mengembangkan free spirit dalam diri kita. Bagaimana kita dapat mengembangkan apa yang saya sebut dengan the spirit of liberty. Supaya menghadapi perubahan, saudara enggak stagnan. Saudara enggak stres. Ada banyak orang mengalami stres mengikuti perubahan yang Tuhan bawa. Sederhana karena begini, mereka stres mengikuti perubahan. Dikit-dikit berubah, ya kan? Di Indonesia nih, ya, orang berkata gini, ini onsite, nanti online, onsite online, yang benar dong, putuskan buat kita. Kita pemimpin berkata kita juga nggak tahu, kita maunya sih semuanya onsite, tapi kalau tiba-tiba disuruh online kita mau bikin apa? Jadi kemudian perubahan terjadi, kita tidak bisa pasti, dan memang kalau perubahan terjadi nggak nyaman kan? Kenapa? Nggak nyamannya apa? Because you need to be prepared. Kamu harus bersiap untuk sesuatu yang tidak terduga. Nah sebenarnya kita sedang dilatih kok. Kita sedang dilatih untuk berhadapan dengan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak terduga datang dalam kehidupan kita. Paling tidak saudara sudah belajar. Kalau ini terjadi, antisipasinya apa? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang terbiasa dengan perubahan. Kan perubahan gak nyaman. Siapa bilang? Perubahan itu yang paling gak nyaman adalah kalau saudara masuk pada situasi yang sama sekali baru. Apa yang terjadi kalau saudara masuk pada sesuatu yang sama sekali baru? You do not have control about it. Saudara tidak punya kendali tentang hal tersebut. Saudara masuk pada hal sesuatu yang baru, saudara panik, saudara bingung, saudara cemas. What should I do? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu, saya tidak punya kendali. Makanya orang kadang-kadang takut pada hal yang baru. Mengapa? Karena memang mereka tidak tahu mau bikin apa di situ. Itu namanya the fear of the unknown. Kita punya ketakutan terhadap hal yang tidak kita ketahui. Masa depan kita, apa yang bakal terjadi di depan kita. Hari-hari ini disebut dalam sebuah tulisan di Christian Leadership berkata ini. Dia berkata ini, ada kurang lebih 48-60% orang Kristen mengalami panik tentang apa yang bakal terjadi buat mereka. Mereka sekarang sukar untuk membedakan, inikah akhir zaman ataukah ini sekarang adalah masa. Mereka bingung, dalam kebingungan. Kita mau bikin apa? Kita nggak tahu. Perlu bersiap kayak apa? Semua lagi panik. Almost 60% dia mengatakan orang Kristen mengalami kepanikan rohani because they don't know what they are facing right here, right now. Nggak tahu. Mereka nggak tahu. Benar ya? Jangan-jangan saudara juga mengalami hal tersebut. Ya beberapa orang mengalami, tapi mereka ya terserah deh. Beberapa orang prinsipnya terserah deh, ya kan? Kalau saudara mau terserah ya silakan, terserah. Tapi kata terserah itu bukanlah kata yang bagus kan, saudara? Ya udah, saudara harusnya paling tidak mengerti
bahwa ketidakpastian dan perubahan yang terus terjadi ini dirancang oleh Tuhan buat kita, supaya kita itu terus bergantung pada Tuhan. Iya dong. Dalam situasi seperti ini apa coba yang kita diajar? Ya kita harus belajar dengarkan Tuhan. Kita harus belajar menantikan Tuhan. Kita harus belajar lihat Tuhan bergerak kemana. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu 400 tahun lamanya mereka budak di Mesir. Kata budak nggak nyaman. Tapi kalau sudah jadi budak 400 tahun, nyaman Pak. Iya, budak nggak nyaman. Tapi kalau seumur hidup sudah budak, sudah tahu kerjakan yang lain, budak itu nyaman banget. Mau keluar dari perbudakan, they don't like it. Siapa bilang mereka suka? Tiba-tiba Musa datang, ayolah, aku akan membebaskan kamu keluar untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Mereka nanya, Tuhan yang mana? Enak aja kita di sini memang budak, tapi kita udah enak di sini. Makanya di sepanjang perjalanan keluar, yang mereka ingat apa? Perbudakan mereka. Sampai waktu mereka gak ada makanan, teriaknya apa? Lebih enak di Mesir. Kita makan kacang Mesir. Kita makan apa lagi? Kita makan apa itu? Kita makan ada khusus itu. Kita makan semangka. Kita makan disebut buah-buahan di Mesir. So we enjoy Egypt by the way. Kenapa? Mereka udah biasa. 400 tahun mau budak, ya untuk 400 tahun senang mereka. Sama dengan kita. Kita juga diperbudak dosa. Memang akibatnya mati. Tapi udah biasa. Ya udah, mau apa? Is that it? Kan tidak. Sekarang Tuhan berkata begini, this is a new thing. Ini jalan baru. Kamu mau kemana sekarang? Nah, gitu. Sama dengan Paulus. Paulus punya semua yang dia udah rancangkan. Dia udah punya pemahaman tersendiri dalam kehidupan ini. Dia bilang, kalau sudah baca Filipi 3, aku kayaknya udah dapat deh ini semuanya. Bayangkan, Paulus itu di generasinya, he is the most outstanding person in his generation. Dia murid paling jenius dari Gamaliel. Dia masih muda, dia sudah diangkat menjadi, masih muda loh, menjadi itu tuh, elders, 70 elders. Tahu elders itu? Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah 70 tua-tua. Dia masih muda, udah dianggap tua-tua. Itu bisa bayangin. Ini orang masih hebat. Dia hebat banget. Dia mazhab Farisi, orang Yahudi asli, suku Benyamin. Dia bilang melakukan hukum Taurat tidak bercela, outstanding. Jadi dia sebenarnya oke lah, mapan, keren, bagus. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan tersebut dia encounter dengan Tuhan. Begitu dia encounter dengan Tuhan, seluruh kehidupannya berubah. Nah ini dia, berubahnya ini penting. Nah sekarang kita mau lihat responnya dia. Ada 3 responnya Paulus yang saya mau kita pelajari untuk kita memiliki apa yang saya sebut tadi itu, free spirit, the spirit of liberty, supaya kita dapat bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan lupa, kalau cuma dogmatika, Paulus raja dogmatika. Dia tahu semua teologi perjanjian lama. Orang ini the most outstanding person di zamannya dia. Orang ini hebat banget. Tapi yang jadi masalah adalah, this is not about dogmatic. This is about experiencing God. Ini tentang mengalami Tuhan. Tiba-tiba dia berjumpa dengan Tuhan. Dia rebah ke tanah. Ini pertanyaannya. Siapakah engkau Tuhan? For the very first time, dia encounter dengan the Lordship of Jesus Christ. Nah ini penting sekali. Kalau saudara ingin memiliki the spirit of freedom, roh yang merdeka, itu tuh. Jadikan Yesus Tuhan. Itu yang pertama. Dia harus jadi Tuhan dalam kehidupannya. Artinya dia harus menjadi yang terutama dalam kehidupannya. Kalau dia sudah jadi yang terutama, itu gampang. Selebihnya, saudara gampang dibawa kemana saja oleh dia. Masalahnya, kenapa kita tidak mau ikut dia? Bukan dia yang utama. Bukan dia yang menguasai kehidupan kita. Ada yang lain yang pandu kita. Ada yang lain yang kuasai cara berpikir kita. He is not the number one. He is not the priority. Kali ini Paulus dibawa pada titik bahwa yang dia ketemu ini adalah prioritas. Begitu dia tabrakan dengan kemuliaan Allah, dia rebah ke tanah. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Yesus jawab dengan benar. Akulah Yesus dari Nazaret yang engkau aniaya. Yang kau bilang apa?
Yang kau bilang sekte sesat, yang kau bilang orang ini pembohong besar, yang kau bilang ini semua pengikutnya harus dibunuh. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tiba-tiba Paulus berkata, yang kedua, jadi yang pertama adalah jadikan dia Tuhan. Itu ada question yang saudara harus tanya tiap hari adalah, apakah Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan? Orang suka tanya pada saya, itu sekali aja Pak. Jangan tanya berkali-kali, nanti menimbulkan keraguan. Saya bilang enggak, tanya berkali-kali supaya punya kepastian. Ya orang-orang maunya sekali tanya aja. Sekarang gak usah nanya lagi, karena udah pasti. Saya bilang enggak pasti. Mengalami kehidupan ini kita punya banyak pilihan. I think baru minggu lalu saya berkhotbah tentang berhala. Saya berkhotbah di mana tentang berhala ya? Saya berkhotbah dengan Golden Age. Kok bisa saya berkhotbah sama Golden Age berhala kan? Itu masuk akal sih ya. Saya berkhotbah tentang berhala, bahwa berhala kita yang paling besar itu ada di pikiran kita. Ya, berhala di mana kita memiliki apa itu? Memiliki penilaian yang lain tentang Tuhan. Sebenarnya berhala itu apa sih? Berhala. Hukum yang pertama buat bangsa Israel, janganlah ada padamu Allah lain selain aku. Dan janganlah mendirikan patung yang serupa atau yang seperti itu. Tapi di kitab Roma diberitahukan, makhluk zaman sekarang mengaku mengenal Tuhan, tapi mereka menciptakan berhala di pemikiran mereka. Itu jelas. Nah, apa artinya berhala? Nah, ini definisi modern dari berhala. Orang kira itu patung, apalah, block of wood yang pakai merah-merah, pakai lilin, suruh bakar, bukanlah. Berhala itu adalah sistem nilai yang kita bangun di pemikiran kita, di mana dalam sistem nilai itu Yesus bukan yang nomor satu, ada yang lain. Saya ulangi lagi, simple kan? Jadi sebenarnya ada sistem nilai di kepala kita yang kita bangun, di mana dalam sistem nilai itu Yesus bukan yang utama, ada yang lain. Nah, apa aja? Kamu punya mimpi, kamu punya keinginan, kamu punya cita-cita. Nah di sini kita harus berani menjadikan dia Tuhan, dia yang utama, nggak ada yang lain. Dia yang utama di dalam diri. Saya mempercayai, tidak tahu kalau saudara ikuti berita-berita saya. Berita-berita saya selalu akan membawa saudara pada keutamaan Kristus. Dan bukan cuma dia utama dalam kehidupan kita, dia berdiam di dalam kita. Nah keutamaan Kristus ini yang kita perlu apa itu? Selaraskan dengan cara berpikir kita. Untuk pertama kali Paulus berkata begini, siapakah engkau? Dia berkata, akulah Yesus. Nah, coba kita lihat ayatnya sekarang yang ke-8. Ya. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Ayat yang 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Apa ini namanya? It's a personal revelation. Ada sesuatu yang Paulus lihat, yang lain gak lihat. Ada sesuatu yang Paulus dengar, yang lain gak dengar. Saudara punya itu? Nah ini masalahnya kita suka generalisasi. Makanya kita mau sama semua. Ya. Saya sudah bertobat dari hal tersebut. Ya. Dulu saya hamba Tuhan yang dilatih di sekolah teologi ya kan. Kita punya masak-masak. Kalau kita mengajar, saya mau semuanya punya pengetahuan yang sama. Kayaknya enak kok. Semuanya punya pewahyuan yang sama. Enggak. Pewahyuan enggak bisa sama. Kepada Petrus beda dengan kepada Paulus. Kepada Petrus mesti 3 kali dulu layar turun kepada dia 3 kali. Terus dia pikir ini gue disuruh makan, gue gak mau. Tapi sama, pada Petrus beda, pada Paulus juga beda. Pada Paulus lain. Pada Paulus ini yang lain lihat cahaya, dia juga lihat cahaya. Tapi mereka gak dengar suara. Ini dengar suara, dan suara berbunyi begini. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10. Waktu dia dengar suara itu, ini yang dia katakan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Ini sekarang bagian kedua ini yang agak penting. Coba katakan dulu, apakah yang harus
kuperbuat. Coba katakan kata itu. Apakah yang harus aku perbuat? Sekarang tambah kata Tuhan di depan. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Oke. Katakan lagi coba. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? So pikir pertanyaan apa? Ini yang kita sebut dengan pertanyaan penyerahan hati. Ini kalau di dalam digaram, ini A yang kedua. Available. Wah, ini available. Ini kualitasnya lain. Kita tersedia nggak sama Tuhan? Sebab begitu kita bilang kita available pada Tuhan, kita tersedia pada Tuhan. Jadi Paulus berkata ini, apakah yang harus kuperbuat? Itu dia berkata begini, aku tersedia. Say anything, I will do. Katakan apa saja, saya akan kerjakan. Bilang apa aja Tuhan, saya mau kerjakan. Itu adalah sebuah bentuk ketersediaan. Ini orang percaya harus memiliki hal ini, ketersediaan buat Tuhan. Ya. Saudara tidak perlu tersedia buat saya, nggak apa-apa. Tapi buat Tuhan itu penting banget. Sebab di zaman sekarang Tuhan lagi cari orang yang tersedia buat dia, yang bersedia kalau disuruh, yang mau berkata gini, I'm ready, I'm prepared for this. Saya tidak akan tolak ini. Saya sudah dilatih untuk waktu yang sekarang ini. Speak to me, say anything, I'm ready, I'm prepared. Ya kan? Ya, ketersediaan kan bukan cuma itu. Saya siap. Menurut saudara, kalau saudara tersedia untuk sebuah perkataan seperti itu, apa yang saudara perlu buat? Kalau saya, agenda saya mesti saya tinggalkan. Saya harus buang agenda saya. Masukkan ke tempat sampah. Saya berkata, what do you want me to do? Artinya begini, this is your agenda, not mine. Ini agendamu, saya enggak. Saya tidak akan ikuti agenda saya. Agenda saya tidak penting lagi sekarang buat saya. Yang penting buat saya sekarang adalah apa agendamu. Let's do in your agenda, not in mine. Mine are gone, selesai, finito. Saya tidak lagi ikuti agenda saya. Sekarang agendamu. Berani nggak kita buat kayak gitu? It's a challenge. Tapi begitulah Paulus. Dia punya agenda dengan stempel Sanhedrin. Dia punya rencana dengan stempel tua-tua bangsa Israel dan imam besar Kayafas dan Hanas untuk menghadap. Dia sekarang harus berganti agenda. Dia tinggalkan semuanya. Dia berkata, no. Those things are gone. Those things are obsolete. Di belakang, usang. Di belakang, nggak lagi. I want to know something new from you. Apa? Apa yang kau mau? Itu dia. Saya mempercayai bahwa sudah waktunya kita sebagai orang percaya punya hati yang seperti itu. Available. Availability kita kepada Tuhan sangat penting. Tanggalkan agenda kita. Bukan program saya yang harus terjadi, tapi program Tuhan. Ya, saya sering ketemu orang yang datang pada saya dan berkata ini, Bang Jo, apakah yang saya buat ini benar apa enggak? Saya tanya buat dia, ya salah kamu tanya saya. Hah? Harusnya kamu tanya pada dirimu sendiri. Ya, baru kemudian tanya pada Tuhan. Hei, apakah ini? Tapi kan itu masalah utama buat kita. Kita gagal menjadikan dia Tuhan. Sampai yang terjadi adalah kita jalankan apa yang kita mau. Biasanya, ini biasanya loh, nanti mentok baru kita cari Tuhan, gitu kan? Mau mentok dulu nggak? Mau mentok dulu baru cari Tuhan? Udah terserah, kamu mau pintar, kamu mau cerdas, kamu brilliant, kamu hebat, oke, jalan aja, jalan. Ikuti legendamu. Sampai satu saat kamu bang, ketemu tembok, baru berkata, Tuhan, apakah yang kau kehendaki? Untung bukan saya jadi Tuhan. Nenek moyangmu dari dulu kamu seperti ini, baru kamu pikirkan di belakang. Tapi kan begitu, orang begitu. Orang begitu. Saya sudah ketemu orang yang paling pintar yang saya kenal. At the end of the day datang balik juga. Mau saya bikin apa ya? Hello? Dan saudara pikir yang itu mesti siapa kasih tahu buat saudara? Saudara harus cari tahu sendiri. Saya sudah ulang-ulang cerita buat saya. Orang yang datang pada saya sendiri berkata, kira-kira Tuhan mau apa sama saya? Saya selalu jawab buat dia, kamu cari tahu sendiri deh. Saya juga lagi cari tahu sendiri dari Tuhan mau apa buat saya sekarang ini. Jadi saya tidak mungkin kasih tahu kamu, saya juga lagi cari tahu. Karena itu adalah tanggung jawab pribadi setiap orang. Itu nggak bisa enggak. Itu namanya personal revelation. Nah ini dia. Saya tahu
Ada banyak orang ada di persimpangan cuman karena begini. Yang mereka mau, yang mereka inginkan, yang biasa mereka kendalikan, sekarang nggak bisa lagi. Itu sakit, sakit Pak, sakit. Yang biasa kita atur sekarang nggak bisa lagi, sakit Pak, ya kan? Sakit. Sampai bilang nggak sakit. Di parenting aja itu menyakitkan, ya kan? Dulu kita atur Jesse dan Billy harus bikin apa, sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Oh, istri saya kelihatan rohani, tapi sampai pada titik itu nangis-nangis juga. Sudah pikir, nggak bisa. Itu parenting. Jangan pura-pura nggak tahu yang begitu kan. Ya. Nanti kan sudah pikir apa coba? Oh, kita boleh berdoa, mau nangis, mau berdoa sampai kaki di atas, kepala di bawah. Orang Batak bilang marjunggela itu terserah, boleh. Atau apa, boleh. Sudah boleh pikir apa aja. Tapi titiknya ada di sini kan. Anak kita harus berjumpa dengan kehendak Allah. Mereka harus berjumpa dengan rencana Allah. Mereka mesti tahu apa yang Tuhan mau dalam diri mereka. Kalau ini mulai ngobrol sama saya, jodoh anak saya kayak apa? Kamu gak usah pusing. Itu urusannya Tuhan. Biar dia berdoa ya toh. Ya. Kok saya mau terserah, dia mau kawin sama orang Uganda, dia mau kawin sama orang Afrika, dia mau sama orang Makassar, dia mau kawin sama orang Jerman, terserah dia dong. Yang penting dia benar-benar, tapi kan mama nggak mau. Enggak. Saya maunya seperti yang saya mau. Tapi begitulah kita. Nah, tapi kita mesti belajar mengerti bahwa it's not the case. The case itu di sini bahwa kita menyerahkan kepada Tuhan. Soal kita mau memohon, kan ada ajaran kita memohon karena Tuhan mendengar doa kita. Ada beberapa hal yang bisa kayak gitu. Tapi kalau yang namanya pasangan hidup, tolong. Pasangan hidup, jalan kehidupan, panggilan, dan seterusnya. Mereka harus temukan sendiri. Mereka harus embrace sendiri. Mereka mesti masuk sendiri. Sebab itu yang Tuhan harapkan. Kita tidak perlu panik. Serahkan pada Tuhan. Supaya saudara tidak panik. Itu aja. Serahkan pada dia. Supaya saudara tidak panik. Katakan kepada gini, I'm available. Agenda saya serahkan kepada Tuhan. Keinginan saya bukan keinginan saya. Keinginan Tuhan yang berlaku. Ya. Oh, siapa bilang saya tidak punya mimpi pada anak-anak saya? Punya. Tapi kan saya sudah bilang, mimpi saya terhadap apapun tidak perlu mimpi saya yang terjadi. Biar mimpi Tuhan jadi jauh lebih baik buat kita. Saya masih ingat kok. Saya pulang dari Sydney dengan mimpi yang berbeda. Saya punya mimpi sendiri. Saya punya keinginan sendiri. Saya punya cita-cita tersendiri. Sudah ada. Di pesawat itu semuanya berubah. Ketika Tuhan berbicara kepada saya, berubah semuanya. Saya tinggalkan semuanya. Iya, saya tinggalkan. Saya memulai pelayanan saya sebagai itu pemimpin pujian, belajar musik dan kita pikir kita akan mengarah ke situ. Enggak tuh. Tuhan berkata enggak. I want you to raise a new generation. Wah, kan lain. Saya kemudian sibuk mulai. Bayangkan, dari yang semua coba berpikir musik, tiba-tiba harus kembali ke pelayanan generasi, filosofinya, berhubungan sama orang tua. Itu rubah saya punya cara berpikir. Itu berbulan-bulan dan gak gampang. Dan kalau ketemu teman-teman yang tahu dari awal, ayo dong rekaman yuk, mana lagumu? Yuk kita bikin ini yuk. Akhirnya bikin-bikin juga, tapi kan sebenarnya tidak maksimal. Saya harus konsentrasi, saya dipanggil untuk menjadi pelayan generasi. Itu aja. Tapi saya mau coba yang lain. Ya sudah, itu jadi apalah. Jadi seperti tambahan, tapi saya adalah pelayan generasi. Saya harus melayani generasi saya. Itu jauh lebih penting daripada yang lain. Tuhan, apakah yang kau mau berbuat? Siap. Kemudian Tuhan berkata begini buat dia. Oke, sekarang kau masuk ke dalam kota. Di sana kamu akan mengetahui apa yang menjadi panggilanmu dan apa yang harus kau berbuat. Ayat yang 10. Thank you. Ayat 10 bilang apa? Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus berbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Damsyik kan tujuannya di rencana yang lama kan? Tapi Tuhan tetap suruh dia ke Damsyik. Dia tetap pergi ke Damsyik seperti rencananya yang lama, tapi dia pergi dengan manusia baru, roh yang berbeda, pandangan yang berbeda,
different views. Dia pergi ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dia pergi ke Damsyik. Damsyik menjadi tempat di mana dia menerima pewahyuan dari surga. Baca seterusnya, tahu nggak siapa yang Tuhan pakai? Seorang penakut yang lain. Ya, ayat 11 ya, ayat 11. Coba ayat 11. Ya, ayat 12. Nah, di situ ada seorang yang bernama Ananias. Oh ya, siapa Ananias? Dia udah dengar Paulus, bahwa Paulus adalah pembunuh. Namanya masih Saulus ya. Saulus adalah pembunuh orang Kristen. Dia nggak nyaman banget. Tapi sekali lagi, Tuhan berkata buat dia, pergi temui Saulus dan berdoa buat dia. Dia lebih jiper lagi. Gila, gue mesti ketemu si pembunuh itu dan berdoa buat dia. Kalau saya dibunuh bagaimana? Mungkin kita pikir, oh dia nggak. Tapi kan waktu itu dia nggak tahu. Dan Saulus ini, itu kata yang dipakai sebenarnya. Kalau saya pakai bahasa sekarang, keganasannya terhadap orang percaya itu 100%. Dia ganas, Pak. Dia bunuh siapa saja. Jadi bisa dibayangkan betapa takutnya Ananias. Tapi again, lihat gak bahwa Tuhan bisa pakai apa yang tidak masuk akal. Paulus dalam hal ini, waktu dia pergi ke Damsyik, dia mesti menunggu yang namanya Ananias. Dan ternyata Ananias ini masih dipersiapkan juga untuk datang ketemu dengan dia. Bayangkan cara kerjanya Tuhan. Ananias datang. Ananias tumpang tangan atas Paulus, bernubuat atas dia. Habis bernubuat atas dia, beritahu tugasnya kepada bangsa-bangsa lain. Alkitab bilang ini, selaput di matanya Paulus gugur. Dia melihat lagi. Sudah tahu kan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, dia buta kan, dia harus dituntut. Nah, coba sudah perhatikan dulu baik-baik. Mengikuti rencana Tuhan selalu at the end akan terkoneksi pada hal-hal yang kita tidak pernah duga. Halo? Halo, apa artinya? Itu yang saya selalu sebut, ketidakpastian yang pasti, atau kepastian yang tidak pasti. Apalah, tapi saya bisa bayangkan sesuatu yang dia nggak tahu, tapi Tuhan bawa sebuah koneksi yang tidak pernah muncul di pikiranmu, tidak pernah terbit, tidak pernah datang di telingamu, tidak pernah terbit dalam niat hatimu. Itu Alkitab bilang itu yang Tuhan sediakan kepadamu. Mau nggak dapat itu? Kita suka sekali ayat itu kan? Mau nggak? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Amin. Apa yang tidak pernah terlihat? Haleluya. Apa yang tidak pernah terbit dalam niat hati? Senang dapat itu? Yakin sudah senang? Enggak. Apalagi kita diajar kan? Kita diajar. Kalau saudara mau sesuatu dengan iman, bayangkan. Kalau mau tahu calon istri, bayangkan dia tingginya berapa, sebut di hadapan Tuhan. Rambutnya apa, warna matanya apa. Sampai size-nya terserah size apa, saudara sebutkan di hadapan mata Tuhan. Is that the way you do it? Saya mempercayai Tuhan menyiapkan pada kita apa yang tidak kita duga. Tapi dia siapkan buat kita sesuatu yang pantas banget buat kita, yang positif banget buat kita. Bagaimana saudara? Mau nggak saudara memiliki the spirit itu of liberty, freedom spirit? Ikuti Tuhan kemana dia mau. Saya mempercayai saat-saat ini adalah saat latihan buat kita. Saat latihan untuk ikuti dia. Kapan-kapan berubah, kapan-kapan kita ikuti. Kok mesti begini sih? Mungkin gak nyaman. Hello, untuk berubah bangsa Israel 400 tahun di Mesir sebagai budak, mereka perlu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api 40 tahun. 40 tahun. Udah tahu tiang awan dan tiang api? Kalau dia berhenti, bangsa Israel berhenti. Kalau dia jalan, bangsa Israel jalan. Ada kalanya dia tinggal di sebuah tempat berhenti untuk berbulan-bulan. Ada kalanya cuma beberapa saat dia jalan lagi. Bisa bayangin aja. Itu pasti mereka kesel banget. Begitu mereka baru mau ngaso, mau istirahat, tiba-tiba tiang awannya jalan. Pasti ada yang berkata gini, brengsek banget di tiang awan ini, berhenti kek. Bisa bayangin? Mereka harus ikuti apa saja yang Tuhan bawa. Mentalnya, mental mereka terhadap perjalanan hidup berubah. Saya selesai. Saya berharap apa yang disampaikan pada saudara bisa menolong saudara untuk yang pertama. Ini dia. Yang pertama adalah menjadikan Kristus Tuhan dalam kehidupan saudara.
Yang kedua, available buat dia. Tersedia buat dia. Dia mau bawa kita kemana? Kita udah tersedia. Itu implikasinya adalah bukan agenda kita, tetapi agenda Tuhan. Tapi yang ketiga adalah nantikan dia berbicara kepada saudara. Izinkan Tuhan berbicara kepada saudara. Karena Tuhan rindu untuk berbicara kepada saudara. Dan ini, jangan cuma mendengar apa yang kita mau dengar. Dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Kita mau dengar apa yang kita suka aja. Ya kan? Ya. Saya suka perhatikan orang kalau terima nubuatan, dia cuma suka berkata, seneng nih, bagus nih, bagus nih. Tidak, dengar nubuatan itu bukan yang bagus buat saudara saja. Harusnya apa yang membawa saudara masuk pada momentum kemajuan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berharap ini bisa menolong kita. Haleluya. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa supaya kami mengerti jalan-jalan. Hamba tahu untuk menyampaikan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dimengerti. Tapi hamba juga sadar bahwa kami semua perlu belajar masuk pada perubahan yang Kau kerjakan. Persiapkan umat-Mu. Yang paling penting adalah kami mau menjadikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau tersedia kepada-Mu dan mengizinkan Engkau untuk menyampaikan apa yang Kau menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Bicara pada setiap kami Tuhan, biar kami menangkap isi hati-Mu di dalam jalan-jalan hidup kami. Kami menyerah kepada kedaulatan-Mu. Mau berdoa supaya kami semuanya mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Bagi Tuhan semua kemuliaan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you.